Halo teman-teman, kembali lagi di channel Did You Know. Oke, di video ini saya akan mereview sebuah soundcard namanya. Jadi buat kalian yang perlu karaoke, buat instrumen, mengcover lagu mungkin namanya, kalian bisa gunakan mixer ini teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja teman-teman ya. Seperti ini teman-teman untuk si soundcard Behringer-nya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman-teman ya, nah kalian bisa gunakan ini ya. Oke, nah ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman ya, atau mungkin recording lah teman-teman ya. Kalian juga bisa gunakan soundcard Behringer ini teman-teman. Nah, di soundcard Behringer ini teman-teman ya, itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini harganya di 700.000 teman-teman ya. Nah, ini saya belinya itu sudah lama teman-teman, di tahun lalu teman-teman ya. Saya beli ini teman-teman ya. Nah, dan maaf sudah agak lecet juga teman-teman ya, karena sudah lama kali saya memakainya teman-teman ya untuk si soundcard Behringer ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya si soundcard teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini atau mixer teman-teman ya, seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 USB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman-teman ya. Nah, di bagian mic di sini ada dua macam mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan XLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman-teman ya untuk jacknya ini. Nah, ini dia ada dua macam seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu teman-teman ya, yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa masukkan di sini nih teman ya, karena dia di sini sudah support. Oke, ataupun di jack 5,8 teman ya, kalian juga bisa masukin sini aja. Oke teman, di sini juga ada agen teman ya. Nah, agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman ya, seperti ini. Oke, nah ini kalian juga bisa besarkan dari sini teman ya. Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 teman-teman ya, untuk si agennya ini teman-teman ya. Nah, di si agen ini teman-teman, ini kita atur di jam 12 saja teman-teman sih, itu bagusnya teman-teman ya. Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing teman-teman. Nah, itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu teman-teman ya, di monitor kalian itu bakalan storing teman ya, karena si agen ini terlalu besar gitu namanya. Nah, jadi ini dikit aja namanya, di jam 12 aja sih sudah maksimal namanya. Oke, nah di bagian di sini juga ada gini namanya, di sini juga ada equalizer. Nah, equalizer ini untuk gini namanya, untuk di vokal kalian gitu namanya. Nah, mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu namanya, kalian bisa gunakan di sini namanya. Oke, nah ini di sini juga ada low, high, pen namanya, seperti itu. Nah, ini kalian atur-atur aja namanya. Nah, karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda namanya, vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda, jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja teman-teman ya. Tapi ini kita geser-geser aja, nanti bakalan nemu gini vokalnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di bagian di sini juga ada mic teman-teman ya. Nah, mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Oke, nah di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording teman-teman ya, itu jangan suaranya itu terlalu besar teman ya, jangan sampai jam 1 jam 2 gitu teman ya. Kita itu
pilih jamnya itu di jam 10 aja teman, itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu, suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus teman ya, seperti itu. Nah jangan di sini sampai ke klip merah ini teman ya. Nah nantinya kalau suaranya itu besar, jangan sampai ke klip merah ini. Nah nantinya biar stabil, kalian ini aja teman ya, kalian di sini di jam 10 aja teman ya, biar bagus banget suaranya gitu teman ya. Oke, nah itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya dan ya, yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition, dan VL Studio, Studio One, and Track. Nah itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya dan ya, aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu dan ya, atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu dan ya. Nah itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu dan ya. Dan di sini ada 2 input namanya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah, 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 dan untuk mengoneksikan ke HP kalian dan ya, seperti itu. Oke. Nah, kalian di sini cukin dulu ya, dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB dan ya, from to, seperti itu ya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah di sini juga ada untuk equalizernya dan ya, ini sama juga dan ya, ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian dan ya, ini atur aja untuk equalizernya dan ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini dan ya. Oke, seperti itu aja sih dan ya. Dan di sini sama juga untuk volumenya saja. Ini boleh ini boleh besar ya untuk monitornya nanti seperti itu. Oke. Dan di sini untuk outputnya dan ya. Nah output ini nantinya untuk di speaker kalian ya dan ya, untuk monitor kalian seperti itu. Oke. Di sini ada min max seperti ini. Ada di min 00 sampai min 15. Bukan min tapi plus 15 dan ya. Nah ini nantinya masuk ke monitor kalian dan ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset ya seperti ini, dan terus buat kalian kalau pengen memakai headphone, kalian juga bisa masukin di sini ya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si headphone ya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini ya teman ya, untuk mic condensernya dan ya, karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengatur volumenya kalian bisa atur di sini teman ya. Nah kalian bisa atur di sini teman, oke. Ini teman ya, kalian bisa atur di sini seperti ini teman. Nah ini sama juga untuk pengaturannya di sini teman ya, di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya teman ya, seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada clip sig sama clip teman ya, seperti ini. Oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu. Oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye namanya seperti ini. Oke. Nah jadi seperti itu untuk bagian si ini ya. Oke, di sini juga ada gininya ya. Di sini ada di 5 volt DC di 500 mA dan ya, ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B dan ya. Nah ini dia terbuat dari made in China dan ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan ya, udah nggak kelihatan dan ya. Nah di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini, atau mau searching ini ke Google silahkan cari mixer Behringer dan ya, yang itu Kenjik 302 USB dan ya. Oke teman-teman, di sini untuk MIN-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsennya ada di 1 dB. Itu ada 2 dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua frekuensi responnya itu ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan ya. Dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus 12 dBu di plus 10 dB agen dan ya. Nah untuk si
maksimal importnya teman ya. Dan di sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB teman ya. Oke, untuk noise-nya teman ya. Dan di sini untuk equalizer-nya itu teman ya, untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Seperti ini teman-teman. Untuk si sound card Behringer-nya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman ya. Nah, kalian bisa gunakan ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman ya. Atau mungkin recording lah teman-teman ya. Kalian juga bisa gunakan sound card Behringer ini teman-teman. Nah, di sound card Behringer ini teman-teman ya, itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman ya, seperti ini. Nah, ini harganya di 700.000 teman ya. Nah, ini saya belinya itu sudah lama teman, di tahun lalu teman ya. Saya beli ini teman ya. Nah, dan maaf sudah agak lecet juga teman ya, karena sudah lama kali saya memakainya teman ya, untuk si sound card Behringer ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya si sound card teman ya. Oke, seperti ini teman. Nah, jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman ya. Kalian bisa cari sound card seperti ini atau mixer namanya seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 BSB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman ya. Nah, di bagian mic di sini ada dua macam mic teman ya. Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan SLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman ya, untuk jacknya ini. Nah, ini dia ada dua macam seperti ini teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu teman ya, yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa paskan di sini nih teman ya, karena dia di sini sudah support. Oke. Ataupun di jack 5,8 teman ya, kalian juga bisa masukin sini aja. Oke. Oke teman, di sini juga ada agen teman ya. Nah, agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kalian juga bisa besarkan dari sini teman ya. Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 teman ya, untuk si agennya ini teman ya. Nah, di si agen ini teman-teman, ini kita atur di jam 12 saja teman sih, itu bagusnya teman ya. Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing teman. Nah, itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu teman ya, di monitor kalian itu bakalan storing teman ya, karena si agen ini terlalu besar gitu namanya. Nah, jadi ini dikit aja namanya, di jam 12 aja sih sudah maksimal namanya. Oke. Nah, di bagian di sini juga ada gini namanya. Di sini juga ada equalizer. Nah, equalizer ini untuk gini namanya, untuk di vokal kalian gitu namanya. Nah, mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu namanya, kalian bisa gunakan di sini namanya. Oke. Nah, ini di sini juga ada low, high, pen namanya, seperti itu. Nah, ini kalian atur-atur aja namanya. Nah, karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda namanya, vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda. Jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja namanya. Tapi ini kita geser-geser aja, nanti bakalan nemu gini vokalnya namanya, seperti itu. Oke. Di bagian di sini juga ada mic namanya. Nah, mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara namanya, seperti itu. Oke. Nah, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Oke. Nah, di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording ya, itu jangan suaranya itu terlalu besar ya.
jangan sampai jam 1 jam 2 gitu namanya. Kita itu pilih jamnya itu di jam 10 aja teman, itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu, suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus teman ya, seperti itu. Nah, jangan di sini sampai ke klip merah ini teman ya. Nah, nantinya kalau suaranya itu besar, jangan sampai ke klip merah ini. Nah, nantinya biar stabil, kalian ini aja teman ya, kalian di sini di jam 10 aja teman ya, biar bagus banget suaranya gitu teman ya. Oke. Nah, itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya dan ya, yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition dan VL Studio One, and Track. Nah, itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya dan ya, aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu dan ya, atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu dan ya. Nah, itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu dan ya. Dan di sini ada 2 input namanya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah, 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 dan untuk mengoneksikan ke HP kalian dan ya, seperti itu. Oke. Nah, kalian di sini cukin dulu ya, dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB dan ya, from to, seperti itu namanya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk equalizernya dan ya, ini sama juga dan ya, ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian dan ya, ini atur-atur aja untuk equalizernya dan ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini namanya. Oke, seperti itu aja sih namanya. Dan di sini sama juga untuk volumenya saja. Ini boleh ini boleh besar namanya untuk monitornya nanti. Seperti itu. Oke. Dan di sini untuk outputnya dan ya. Nah, output ini nantinya untuk di speaker kalian ya dan ya, untuk monitor kalian seperti itu. Oke. Di sini ada min max seperti ini. Ada di min 00 sampai min 15. Bukan min tapi plus 15 namanya. Nah, ini nantinya masuk ke monitor kalian dan namanya seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset namanya seperti ini, dan terus buat kalian kalau pengen memakai headphone, kalian juga bisa masukin di sini namanya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si headphone namanya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini lihat namanya untuk mic condensernya namanya, karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengatur volumenya kalian bisa atur di sini namanya. Nah, kalian bisa atur di sini teman-teman. Oke. Ini namanya, kalian bisa atur di sini seperti ini teman-teman. Nah, ini sama juga untuk pengaturannya di sini namanya, di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya namanya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada clip sync sama clip namanya seperti ini. Oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu. Oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye dan namanya seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk bagian si ini dan ya. Oke, di sini juga ada gininya dan ya. Di sini ada di 5 volt DC di 500 mA dan ya. Ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B dan ya. Nah, ini dia terbuat dari made in China dan ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan udah nggak kelihatan ya. Nah, di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini, atau mau searching ini ke Google silahkan cari mixer Behringer ya, yang itu Kenjik 302 USB dan ya. Oke teman-teman, di sini untuk main-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsennya ada di 1 dB, itu ada 2 dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua frekuensi responnya itu ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan ya. Dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus 12 dBu di plus 10 dB agen dan namanya.
Nah, untuk si maksimal importnya teman-teman ya. Dan sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB teman-teman ya. Oke, untuk noise-nya teman-teman ya. Dan di sini untuk equalizer-nya itu teman-teman ya, untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini, oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Seperti ini teman-teman. Untuk si sound card Behringer-nya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman-teman ya. Nah, kalian bisa gunakan ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman ya. Atau mungkin recording lah teman-teman ya. Kalian juga bisa gunakan soundcard Behringer ini teman-teman. Nah, di soundcard Behringer ini teman-teman ya, itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini harganya di 700.000 teman-teman ya. Nah, ini saya belinya itu sudah lama teman-teman, di tahun lalu teman-teman ya. Saya beli ini teman-teman ya. Nah, dan maaf sudah agak lecet juga teman-teman ya, karena sudah lama kali saya memakainya teman-teman ya untuk si soundcard Behringer ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya si soundcard teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini atau mixer teman-teman ya, seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 BSB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman-teman ya. Nah, di bagian mic di sini ada dua macam mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan SLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman-teman ya untuk jacknya ini. Nah, ini dia ada dua macam seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu teman-teman ya, yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa masukkan di sini nih teman-teman ya, karena dia di sini sudah support, oke. Ataupun di jack 5,8 teman-teman ya, kalian juga bisa masukin sini aja, oke. Oke teman-teman, di sini juga ada agen teman-teman ya. Nah, agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman ya, seperti ini, oke. Nah, ini kalian juga bisa besarkan dari sini teman-teman ya. Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 teman-teman ya, untuk si agennya ini teman-teman ya. Nah, di si agen ini teman-teman, ini kita atur di jam 12 saja teman-teman sih. Itu bagusnya teman-teman ya. Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing teman-teman. Nah, itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu teman-teman ya, di monitor kalian itu bakalan storing teman-teman ya, karena si agen ini terlalu besar gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini dikit aja teman-teman ya, di jam 12 saja sih sudah maksimal teman-teman ya. Oke. Nah, di bagian di sini juga ada gini teman-teman ya. Di sini juga ada equalizer. Nah, equalizer ini untuk gini teman-teman ya, untuk di vokal kalian gitu teman-teman ya. Nah, mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu teman, kalian bisa gunakan di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini di sini juga ada low, high, pen teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kalian atur-atur aja teman-teman ya. Nah, karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda teman-teman ya, vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda. Jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja teman-teman ya. Tapi ini kita geser-geser aja, nanti bakalan nemu gini vokalnya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di bagian di sini juga ada mic teman-teman ya. Nah, mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Oke. Nah, di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording teman-teman ya, itu jangan
suaranya itu terlalu besar ya. Jangan sampai jam 1 jam 2 gitu ya. Kita itu pilih jamnya itu di jam 10 aja itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu, suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus ya, seperti itu. Nah, jangan di sini sampai ke klip merah ini ya. Nah, nantinya kalau suaranya itu besar, jangan sampai ke klip merah ini. Nah, nantinya biar stabil, kalian ini aja ya. Kalian di sini di jam 10 aja ya, biar bagus banget suaranya gitu ya. Oke. Nah, itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya ya, yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition dan VL Studio, Studio One, and Track. Nah, itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya ya, aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu ya, atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu ya. Nah, itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu ya. Dan di sini ada 2 input ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah, 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 dan untuk mengoneksikan ke HP kalian dan ya, seperti itu. Oke. Nah, kalian di sini cukin ya, dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB dan ya, from to, seperti itu ya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk equalizernya dan ya, ini sama juga dan ya, ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian dan ya, ini atur aja untuk equalizernya dan ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini namanya. Oke, seperti itu aja sih namanya. Dan di sini sama juga untuk volumenya saja. Ini boleh ini boleh besar namanya untuk monitornya nanti, seperti itu. Oke. Dan di sini untuk outputnya dan ya, nah output ini nantinya untuk di speaker kalian ya dan ya, untuk monitor kalian seperti itu. Oke. Di sini ada min max seperti ini. Ada di min 00 sampai min 15. Bukan min tapi plus 15 namanya. Nah, ini nantinya masuk ke monitor kalian namanya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset namanya seperti ini. Dan terus buat kalian kalau pengen memakai earphone, kalian juga bisa masukin di sini namanya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si earphone namanya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini ya namanya, untuk mic condensernya namanya, karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengatur volumenya kalian bisa atur di sini namanya. Nah, kalian bisa atur di sini teman-teman. Oke. Ini namanya, kalian bisa atur di sini seperti ini teman-teman. Nah, ini sama juga untuk pengaturannya di sini namanya, di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya namanya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada clip stick sama clip namanya seperti ini. Oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu. Oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye dan namanya seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk bagian si ini dan ya. Oke, di sini juga ada gininya dan ya, di sini ada di 5 volt DC di 500 mA dan ya, ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B dan ya. Nah, ini dia terbuat dari made in China dan ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan udah nggak kelihatan namanya. Nah, di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini, atau mau searching ini ke Google silahkan cari mixer Behringer ya, yang itu Kenjik 302 USB dan ya. Oke teman-teman, di sini untuk main-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsennya ada di 1 dB. Itu ada 2 dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua frekuensi responnya itu ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan ya. Dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus
12 dB di plus 10 dB again teman-teman ya. Nah untuk si maksimal importnya teman-teman ya. Dan di sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB teman-teman ya. Oke, untuk noise-nya teman-teman ya. Dan di sini untuk equalizer-nya itu teman-teman ya, untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini, oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Seperti ini teman-teman. Untuk si sound card Behringer-nya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman-teman ya, nah kalian bisa gunakan ini ya. Oke. Nah ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman ya, atau mungkin recording lah teman-teman ya. Kalian juga bisa gunakan soundcard Behringer ini teman-teman. Nah di soundcard Behringer ini teman-teman ya, itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman ya, seperti ini. Nah ini harganya di 700.000 teman ya. Nah ini saya belinya itu sudah lama teman, di tahun lalu teman ya saya beli ini teman ya. Nah dan maaf sudah agak lecet juga teman ya, karena sudah lama kali saya memakainya teman ya untuk si soundcard Behringer ini. Nah seperti ini untuk tampilannya si soundcard teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman ya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini atau mixer teman ya, seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 USB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman-teman ya. Nah di bagian mic di sini ada dua macam mic teman-teman ya. Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan XLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman-teman ya untuk jacknya ini. Nah ini dia ada dua macam seperti ini teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu teman-teman ya, yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa masukkan di sini teman-teman ya, karena dia di sini sudah support, oke. Ataupun di jack 5,8 teman ya, kalian juga bisa masukin sini aja, oke. Oke teman-teman, di sini juga ada agen teman ya. Nah agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman ya, seperti ini, oke. Nah ini kalian juga bisa besarkan dari sini teman ya. Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 teman ya, untuk si agennya ini teman ya. Nah di si agen ini teman-teman, ini kita atur di jam 12 saja teman sih, itu bagusnya teman ya. Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing teman. Nah itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu teman ya, di monitor kalian itu bakalan storing teman ya, karena si agen ini terlalu besar gitu teman ya. Nah jadi ini dikit aja teman ya, di jam 12 saja sih sudah maksimal teman ya. Oke, nah di bagian di sini juga ada gini teman ya, di sini juga ada equalizer. Nah equalizer ini untuk gini teman ya, untuk di vokal kalian gitu teman ya. Nah mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu teman, kalian bisa gunakan di sini teman ya. Oke. Nah ini di sini juga ada low, high, pen teman ya, seperti itu. Nah ini kalian atur-atur aja teman ya. Nah karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda teman ya, vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda, jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja teman ya. Tapi ini kita geser-geser aja, nanti bakalan nemu gini vokalnya teman ya, seperti itu. Oke, di bagian di sini juga ada mic teman ya. Nah mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman ya, seperti itu. Oke, nah ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Oke,
Nah di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording ya itu jangan suaranya itu terlalu besar ya. Jangan sampai jam 1 jam 2 gitu ya. Kita itu pilih jamnya itu di jam 10 aja itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus ya seperti itu. Nah jangan di sini sampai ke klip merah ini ya. Nah nantinya kalau suaranya itu besar jangan sampai ke klip merah ini. Nah nantinya biar stabil kalian ini aja ya, kalian di sini di jam 10 aja ya biar bagus banget suaranya gitu ya. Oke. Nah itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition dan VL Studio, Studio One, and Track. Nah itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu ya. Nah itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu ya. Dan di sini ada 2 input seperti ini. Oke. Nah di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 untuk mengoneksikan ke HP kalian seperti itu. Oke. Nah kalian di sini cukin dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB from to seperti itu ya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah di sini juga ada untuk equalizernya ya. Ini sama juga ya. Ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian ya. Ini atur aja untuk equalizernya ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini ya. Oke, seperti itu aja sih ya. Dan di sini sama juga untuk volumenya ya. Ini boleh besar ya untuk monitornya nanti seperti itu. Oke. Dan di sini untuk outputnya ya. Nah output ini nantinya untuk di speaker kalian ya untuk monitor kalian seperti itu. Oke. Di sini ada min max seperti ini. Ada di min 00 sampai min 15. Bukan min tapi plus 15 ya. Nah ini nantinya masuk ke monitor kalian ya seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset ya seperti ini. Dan terus buat kalian kalau pengen memakai earphone, kalian juga bisa masukin di sini ya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si earphone ya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini ya untuk mic condensernya ya. Karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengatur volumenya kalian bisa atur di sini ya. Nah kalian bisa atur di sini oke. Ini ya, kalian bisa atur di sini seperti ini teman-teman. Nah ini sama juga untuk pengaturannya di sini ya. Di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya ya seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada clip sync sama clip ya seperti ini. Oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu. Oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye dan namanya seperti ini. Oke. Nah jadi seperti itu untuk bagian si ini ya. Oke, di sini juga ada gininya ya. Di sini ada di 5 volt DC di 500 mA ya. Ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B ya. Nah ini dia terbuat dari made in China ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan udah nggak kelihatan ya. Nah di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini. Atau mau searching ini ke Google, silahkan cari mixer Behringer ya, yang itu Kenjik 302 USB ya. Oke teman-teman, di sini untuk mic-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsenya ada di 1 dB. Itu ada 2 dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua frekuensi responnya itu ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz.
Dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan ya. Dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus 12 dBu di plus 10 dB agen dan ya. Nah, untuk si maksimal inputnya dan ya. Dan di sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB dan ya. Oke, untuk noise-nya dan ya. Dan di sini untuk equalizer-nya itu teman-teman ya, untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini, oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Seperti ini teman-teman. Untuk si sound card Behringer-nya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman-teman ya, nah kalian bisa gunakan ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman ya, atau mungkin recording lah teman-teman ya. Kalian juga bisa gunakan soundcard Behringer ini teman-teman. Nah, di soundcard Behringer ini teman-teman ya, itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman ya, seperti ini. Nah, ini harganya di 700.000 teman ya. Nah, ini saya belinya itu sudah lama teman, di tahun lalu teman ya. Saya beli ini teman ya. Nah, dan maaf sudah agak lecet juga teman ya, karena sudah lama kali saya memakainya teman ya, untuk si soundcard Behringer ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya si soundcard teman ya. Oke, seperti ini teman. Nah, jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman ya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini atau mixer namanya seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 DSB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman ya. Nah, di bagian mic di sini ada dua macam mic teman ya. Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan SLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman ya, untuk jacknya ini. Nah, ini dia ada dua macam seperti ini namanya. Nah, jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu namanya, yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa masukkan di sini nih namanya, karena dia di sini sudah support, oke. Ataupun di jack 5,8 ya, kalian juga bisa masukin sini aja, oke. Oke teman-teman, di sini juga ada agen dan ya. Nah, agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara dan ya, seperti ini, oke. Nah, ini kalian juga bisa besarkan dari sini dan ya. Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 dan ya, untuk si agennya ini dan ya. Nah, di si agen ini teman-teman, ini kita atur di jam 12 saja dan masih itu bagusnya dan ya. Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing dan nah itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu namanya, di monitor kalian itu bakalan storing namanya, karena si agen ini terlalu besar gitu namanya. Nah, jadi ini dikit aja namanya, di jam 12 aja sih sudah maksimal namanya. Oke. Nah, di bagian di sini juga ada gini namanya. Di sini juga ada equalizer. Nah, equalizer ini untuk gini namanya, untuk di vokal kalian gitu namanya. Nah, mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu namanya, kalian bisa gunakan di sini namanya. Oke. Nah, ini di sini juga ada low, high, pen dan namanya seperti itu. Nah, ini kalian atur-atur aja namanya. Nah, karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda namanya, vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda, jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja namanya. Tapi ini kita geser-geser aja, nanti bakalan nemu gini vokalnya namanya seperti itu. Oke. Di bagian di sini juga ada mic namanya. Nah, mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara namanya seperti itu. Oke. Nah, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan
seperti itu. Oke. Nah di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording teman-teman ya, itu jangan suaranya itu terlalu besar teman-teman ya. Jangan sampai jam 1 jam 2 gitu teman-teman ya. Kita itu pilih jamnya itu di jam 10 aja teman-teman, itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu, suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus teman ya, seperti itu. Nah jangan di sini sampai ke klip merah ini teman ya. Nah nantinya kalau suaranya itu besar, jangan sampai ke klip merah ini. Nah nantinya biar stabil, kalian ini aja teman ya, kalian di sini di jam 10 aja teman ya, biar bagus banget suaranya gitu teman ya. Oke. Nah itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya dan ya, yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition dan VL Studio, Studio One, and Track. Nah itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya dan ya, aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu teman ya, atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu teman ya. Nah itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu teman ya. Dan di sini ada 2 input namanya seperti ini. Oke. Nah di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 dan untuk mengoneksikan ke HP kalian dan ya, seperti itu. Oke. Nah kalian di sini cukin dulu ya, dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB dan ya, from to, seperti itu namanya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah di sini juga ada untuk equalizernya dan ya, ini sama juga dan ya, ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian dan ya, ini atur-atur aja untuk equalizernya dan ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini namanya. Oke, seperti itu aja sih namanya. Dan di sini sama juga untuk volumenya saja. Ini boleh ini boleh besar namanya untuk monitornya nanti, seperti itu. Oke. Dan di sini untuk outputnya dan ya, nah output ini nantinya untuk di speaker kalian ya dan ya, untuk monitor kalian seperti itu. Oke. Di sini ada min max seperti ini. Ada di min 00 sampai min 15. Bukan min tapi plus 15 namanya. Nah, ini nantinya masuk ke monitor kalian dan ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset ya seperti ini. Dan terus buat kalian kalau pengen memakai earphone, kalian juga bisa masukin di sini teman ya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si earphone teman ya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini ya teman ya, untuk mic condensernya teman ya, karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengaturan volumenya kalian bisa atur di sini teman ya. Nah kalian bisa atur di sini teman, oke. Ini teman ya, kalian bisa atur di sini seperti ini teman. Nah ini sama juga untuk pengaturannya di sini teman ya, di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya teman ya, seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada clip sync sama clip ya, seperti ini. Oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu. Oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye dan namanya seperti ini. Oke. Nah jadi seperti itu untuk bagian si ini dan ya. Oke, di sini juga ada gininya dan ya, di sini ada di 5 volt DC di 500 mA dan ya, ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B dan ya. Nah ini dia terbuat dari made in China dan ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan ya, udah nggak kelihatan dan ya. Nah di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini, atau mau searching ini ke Google silahkan cari mixer Behringer dan ya, yang itu Kenjik 302 USB dan ya. Oke teman-teman, di sini untuk main-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsenya ada di 1 dB. Itu ada dua dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua frekuensi responsnya itu ada di 30
3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus 12 dBu di plus 10 dB agen namanya. Nah, untuk si maksimal inputnya dan di sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB namanya. Oke, untuk noise-nya dan di sini untuk equalizer-nya itu untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Seperti ini teman-teman. Untuk si sound card Behringer-nya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen gini teman-teman, yang pengen karaoke mungkin teman-teman nah kalian bisa gunakan ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa untuk pakai di cover-coveran lagu teman-teman atau mungkin recording lah teman-teman Kalian juga bisa gunakan sound card Behringer ini teman-teman. Nah, di sound card Behringer ini teman-teman itu ada tipenya itu di Kenjek 302 teman-teman seperti ini. Nah, ini harganya di 700.000 teman-teman Nah, ini saya belinya itu sudah lama teman-teman, di tahun lalu teman-teman saya beli ini teman-teman Nah, dan maaf sudah agak lecet juga teman-teman karena sudah lama kali saya memakainya teman-teman untuk si sound card Behringer ini. Nah, seperti ini untuk tampilannya si sound card teman-teman Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman Kalian bisa cari sound card seperti ini atau mixer teman-teman seperti ini. Oke, itu ada di Kenjek 302 BSB. Oke teman-teman, dan di bagian mic di sini teman-teman Nah, di bagian mic di sini ada dua macam mic teman-teman Di sini ada dua macam mic. Yang pertama menggunakan XLR seperti ini. Yang kedua dia memakai jack 5,8 teman-teman untuk jacknya ini. Nah, ini dia ada dua macam seperti ini teman-teman Nah, jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu teman-teman yang punya jack XLR, nah kalian juga bisa pasangkan di sini nih teman-teman karena dia di sini sudah support. Oke. Ataupun di jack 5,8 teman-teman kalian juga bisa masukin sini aja. Oke. Oke teman-teman, di sini juga ada agen teman-teman Nah, agen ini juga sama untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara teman-teman seperti ini. Oke. Nah, ini kalian juga bisa besarkan dari sini teman-teman Dia itu ada di plus 10 sampai plus 60 teman-teman untuk si agennya ini teman-teman Nah, di si agen ini teman-teman ini kita atur di jam 12 saja teman-teman sih. Itu bagusnya teman-teman Kalau terlalu naik gini nantinya dia storing teman-teman Nah, itu nantinya bakalan untuk di mic-nya itu di outputnya itu teman-teman di monitor kalian itu bakalan storing teman-teman karena si agen ini terlalu besar gitu teman-teman Nah, jadi ini dikit aja teman-teman di jam 12 saja sih sudah maksimal teman-teman Oke. Nah, di bagian di sini juga ada gini teman-teman Di sini juga ada equalizer. Nah, equalizer ini untuk gini teman-teman untuk di vokal kalian gitu teman-teman Nah, mungkin di vokal kalian itu kurang gimana gitu teman, kalian bisa gunakan di sini teman-teman Oke. Nah, ini di sini juga ada low, high, pen teman-teman seperti itu. Nah, ini kalian atur-atur aja teman-teman Nah, karena kalau saya ngaturnya itu suaranya itu kan berbeda-beda teman-teman vokalnya itu maksudnya itu kan berbeda-beda, jadi kalian ini atur sesuai dengan vokal kalian aja teman-teman tapi ini kita geser-geser aja nanti bakalan nemu gini vokalnya teman-teman seperti itu. Oke. Di bagian di sini juga ada mic teman-teman Nah, mic ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara teman-teman seperti itu. Oke.
Nah, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan. Seperti itu, oke. Nah, di sini buat yang karaoke terutama, nah kalian boleh-boleh aja sih ya untuk si suara. Tapi untuk si recording ya, itu jangan suaranya itu terlalu besar ya. Jangan sampai jam 1, jam 2 gitu ya. Kita itu pilih jamnya itu di jam 10 aja itu udah maksimal, udah bagus banget. Nanti untuk pentransparansi vokalnya itu, suaranya itu ke tahap recording itu bakalan bagus ya, seperti itu. Nah, jangan di sini sampai ke klip merah ini ya. Nah, nantinya kalau suaranya itu besar, jangan sampai ke klip merah ini. Nah, nantinya biar stabil, kalian ini aja ya. Kalian di sini di jam 10 aja ya, biar bagus banget suaranya gitu ya. Oke. Nah, itu dari si ini namanya. Oke, dan di sini buat kalian yang suka recording, di sini saya kasih aplikasinya ya, yaitu pertama ada Cubase, Adobe Audition dan VL Studio, Studio One, and Track. Nah, itu sudah bagus-bagus teman ya untuk si alat recordingnya ya, aplikasi recordingnya. Kalian bisa gunakan semuanya itu ya, atau jangan semuanya tapi pilih salah satu dari aplikasi itu ya. Nah, itu juga udah bagus banget untuk aplikasinya itu ya. Dan di sini ada 2 input namanya seperti ini, oke. Nah, di sini ada 2 input seperti ini ya. Nah, 2 input ini kalian bisa gunakan untuk di cuk 21 dan untuk mengoneksikan ke HP kalian dan ya, seperti itu, oke. Nah, kalian di sini cukin dan ya, dan di sini dia udah menggunakan cuk RCA. Dan di sini juga ada LAN atau USB dan ya, from to, seperti itu dan ya. Dan di sini juga ada gininya teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk equalizernya dan ya, ini sama juga dan ya, ini sesuaikan dengan gini ya, kalian aja teman, speaker kalian dan ya, ini atur aja untuk equalizernya dan ya. Jadi buat kalian yang belum punya equalizer gitu namanya di parametrik gitu namanya, kalian bisa gunakan equalizer ini namanya. Oke, seperti itu aja sih namanya. Dan di sini sama juga untuk volumenya saja. Ini boleh ini boleh besar namanya untuk monitornya nanti seperti itu, oke. Dan di sini untuk outputnya dan ya, nah output ini nantinya untuk di speaker kalian ya dan ya, untuk monitor kalian seperti itu, oke. Di sini ada min max seperti ini, ada di min 00 sampai min 15, bukan min tapi plus 15 namanya. Nah, ini nantinya masuk ke monitor kalian namanya seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada handset ya seperti ini. Dan terus buat kalian kalau pengen memakai earphone, kalian juga bisa masukin di sini namanya, karena jacknya itu ada di 3,5 mm untuk jacknya si earphone namanya. Dan di sini untuk kalian yang punya mic condenser, kalian juga bisa masukin di sini ya namanya, untuk mic condensernya namanya, karena di sini sudah support juga untuk mic condensernya. Untuk pengatur volumenya kalian bisa atur di sini namanya. Nah, kalian bisa atur di sini, oke. Ini namanya, kalian bisa atur di sini seperti ini, teman-teman. Nah, ini sama juga untuk pengaturannya di sini namanya. Di mikrofon sama di earphone, mikrofon sama earphone maksudnya namanya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada clip 6 sama clip namanya seperti ini, oke. Di sini juga ada logonya si Behringer. Nantinya di sini dia berwarna hijau dan merah seperti itu, oke. Dan di sini juga powernya itu bakalan berwarna oranye dan namanya seperti ini, oke. Nah, jadi seperti itu untuk bagian si ini namanya. Oke, di sini juga ada gininya dan namanya. Di sini ada di 5 volt DC di 500 mA dan ya, ini tipe A, nantinya masuknya itu di tipe B dan namanya. Nah, ini dia terbuat dari made in China dan ya. Di sini juga ada data kodenya seperti ini dan namanya, udah nggak kelihatan namanya. Nah, di sini juga ada data kodenya, kalian bisa cari kodenya seperti ini, atau mau searching ini ke Google silahkan cari mixer Behringer namanya, yang itu Kenjik 302 USB namanya. Oke teman-teman, di sini untuk MIN-nya itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini untuk frekuensi responsennya ada di 1 dB. Itu ada dua dan ya, ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz.
Yang kedua, frekuensi responsnya itu ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz, dan untuk agen drag-nya ada di plus 15 dB to plus 55 dB dan di sini untuk maksimal inputnya ada di plus 12 dBu di plus 10 dB agen ya. Nah, untuk si maksimal inputnya ya. Dan di sini untuk noise rasionya itu ada di 98 dB sampai di 101 dB ya. Oke, untuk noise-nya ya. Dan di sini untuk equalizer-nya itu ya, untuk frekuensi equalizer-nya itu ada di low-nya itu ada 80 Hz sampai kurang lebih 15 dB. High-nya ini ada di 12 kHz sampai kurang lebih di 15 dB juga ya. Jadi seperti itu untuk bagian si frekuensinya ini, oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Oke, mungkin segitu dulu untuk review video ini, sampai jumpa di video berikutnya.